16 November, pagi-pagi Bapak sudah pergi ke MKD untuk melaporkan salah satu politisi yang katanya mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak Freeport. Apa saja Pak yang dilaporkan pada MKD? Pertama, perlu saya tekankan motifnya tidak lain adalah menjaga kehormatan, martabat dan juga harga diri dari parlemen dan seluruh pemimpin. Jadi tidak ada motif pribadi apapun. Poin yang dilaporkan intinya adalah ada satu proses di mana oknum pimpinan itu memanggil PT Freeport, kemudian dilakukan beberapa kali dan pada pertemuan ketiga itu mengarah pada meminta sesuatu. Ini ada dua aspek menurut saya. Satu, bahwa tidak sepatutnya seorang anggota parlemen itu masuk ke dalam ranahnya eksekutif, karena apalagi negara sedang bernegosiasi dengan PT Freeport. Yang kedua, sangat tidak mungkin bahwa presiden itu masuk dalam urusan seperti itu, dan karena itu saya merasa bahwa kehormatan institusi itu mesti dijaga. Tadi Anda menyebut pimpinan, ini artinya berarti ketua DPR atau wakil ketua DPR? Secara etika, saya hanya menyampaikan identitasnya kepada MKD. Dan biarkan MKD itu bekerja, kemudian pada waktunya saya kira mereka mesti mengumumkan itu. Kalau ini menyangkut nama baik presiden atau wakil presiden, kenapa tidak dilaporkan ke polisi saja? Karena sudah masuk ranah hukum. Kesimpulan saya saat ini adalah pelanggaran etika, pelanggar asas-asas kepatutan. Jadi saya salurkan lewat MKD. Tapi nanti kalau ada kajian kemudian mengatakan bahwa ini pelanggaran hukum, ya kita sampaikan kepada penegak hukum. Tapi pagi ini atau sekarang ini kita fokus pada bagaimana etika tidak ditegakkan. Anda tadi sudah sempat menyebut pimpinan tapi tidak mau memberikan nama jelasnya siapa. Tapi kalau boleh kita tahu, Anda punya bukti dari mana dan Anda tahu dari mana kalau memang dia? Mengapa saya tahu informasi ini? Karena saya sejak awal menjalankan tugas ini dan mulai bernegosiasi dengan PT Freeport, saya memberi penekanan pada mereka. Saya ingin menjaga proses ini supaya transparan, accountable, dan tidak dimasuki kepentingan-kepentingan pribadi. Karena itu tolong sampaikan pada saya setiap kali bertemu dengan siapapun, supaya saya tahu apa yang dibicarakan, sehingga saya tidak mengambil keputusan yang salah. Gitu. Karena itu kemudian setiap kali habis bertemu dengan pemangku kepentingan utama atau pemimpin siapapun, saya dapat update. Gitu. Oke, berarti ada laporan begitu ya Pak? Nah, yang menarik adalah yang saya laporkan sebetulnya adalah pertemuan ketiga. Jadi ada pertemuan pertama, kedua, yang semakin mengarah pada tanda-tanda akan minta sesuatu. Gitu. Karena itu kemudian barangkali pihak pimpinan Freeport itu mencatat dengan baik, gitu ya, supaya tidak ada kesalahan, dan itulah yang saya dapat. Yang sempat menarik adalah Pak, ketika pertama kali terendus media, terutama ketika Anda bilang ada yang mencatut nama presiden, wakil presiden, yaitu politisi Senayan, Pak Setia Novanto buru-buru memberikan pernyataan bahwa tidak ada keterlibatan anggota DPR dalam kasus itu. Kalau Anda melihatnya, ini seperti apa? Apakah ini kemudian jadi ada yang panik gara-gara Anda melapor ke MKD? Saya nggak boleh punya judgement, saya tidak boleh punya prasangka. Yang mesti saya jaga adalah prosesnya berjalan proper, dan karena itu saya datangi MKD, saya jelaskan semuanya, saya jelaskan identitasnya. Kita berharap betul pada MKD untuk menyelesaikan ini dengan baik. Kalau boleh tahu persisnya lagi Pak, kira-kira apa sih yang disebut oleh bagaimana dia menjual nama presiden dan wakil presiden itu, dia bilangnya seperti apa sampai presiden bilang ora sudi, nggak mungkin saya atau wapres bilang begini, seperti itu. Ini nanti 11% dikasih aja ke Pak Presiden, tapi juga Pak Wapres dikasih 9%. Itu disebutkan oleh pengusahanya, kemudian diiyakan oleh politisi ini gitu. Nah, si pengusahanya bilang, gue udah ngomong tuh soal begini-beginian gitu ya. Nyebut seseorang lah. Nah, itu kita catat dengan baik, dan kemudian kita simpulkan sebetulnya yang dimauin apa gitu. Dan itulah yang saya sampaikan kepada
MKD. Terus untungnya untuk si politisi itu apa, Pak? Ada lain kecuali saham Freeport. Jadi dia meminta, mereka berdua nih, dengan pengusahanya meminta supaya diberi saham 49% untuk proyek listrik hidro di Urumuka. Memang ada rencana, tapi belum masuk dalam RUPTL untuk membangun di Urumuka. Kapasitasnya cukup besar tuh, 500 MW, bisa ditambah lagi 500 MW. Dan dia meminta 49% saham, 51% tetap punya Freeport. Kemudian dia juga minta supaya Freeport membeli listrik yang dihasilkan dari proyek itu. Nah kemudian si pimpinan Freeport menjawab, loh kalau begitu investnya double dong Pak. Gitu. Kita mesti membayar saham yang 49, kemudian kita juga mesti beli. Jadi sempat ada pembahasan seperti itu. Saya kira itu yang diambil sebagai porsi yang mau mereka ambil lagi. Ada politisi Senayan yang punya pengaruh cukup kuat, posisi cukup strategis di parpol mendekati Freeport. Sebetulnya ini yang paling besar atau yang paling parah, atau sebetulnya masih banyak pejabat-pejabat lain yang mendekati Freeport? Freeport adalah bisnis besar dan setiap pengusaha dan punya relevansi dengan usahanya Freeport pasti akan berusaha mendapatkan apakah itu kontrak, tapi itu kan proses yang wajar gitu. Yang tidak wajar adalah bukan kewenangannya, membicarakan dengan pengusaha, kemudian menjanjikan sesuatu yang bukan kewenangannya, sambil meminta imbalan yang tadi disebut saham segala macam. Membahas tentang perpanjangan kontrak dengan Freeport saja sudah lumayan bikin gaduh, kemudian Anda tidak khawatir Anda melaporkan politisi Senayan ini ke MKD juga akan semakin bikin gaduh, Pak? Tujuan kita bukan bikin kegaduhan, tujuan kita itu menjaga proses. Yang dilaporkan ke MKD itu gangguan dari proses gitu. Jadi kita pengen potong itu gangguan itu. Nah ke depan kalau ini diselesaikan, mudah-mudahan penyelesaiannya baik gitu. Itu kan kalaupun tidak ada tindakan apa-apa, minimal publik sudah tahu bahwa ada gangguan, dan mungkin nanti mikir-mikir lah untuk gangguin seperti ini lagi. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sudirman sudah bergabung dengan kita. Demikian perbincangan kami dengan Menteri SDM Sudirman Said. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Pak.